Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sahabat semua yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Siti Jamila Lutfi Nur Sa'adah dari Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah materi yang sangat menyentuh hati saya, yang saya pelajari dari kelas Inner Game Life Coach Academy bersama Coach Sony Abikim, tentang bagaimana menata ruang batin ketika kesedihan datang menghampiri kehidupan kita. Saya yakin setiap dari kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Kehilangan orang yang dicintai, harapan yang tidak terwujud, kegagalan, penolakan, atau luka yang membuat hati terasa begitu berat. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apakah sebagai seorang muslim kita boleh bersedih? Dan jika boleh, bagaimana cara menata kesedihan itu agar tidak menjauhkan kita dari Allah, tetapi justru semakin mendekatkan kita kepadanya? Mari kita renungkan bersama. Mengapa kita perlu belajar menata kesedihan? Saya pun masih terus belajar menata ruang batin saya. Materi ini bukan karena saya sudah berhasil mengatasi kesedihan, tetapi karena saya sedang belajar bersama untuk lebih dekat kepada Allah ketika kesedihan itu datang. Kesedihan adalah fitrah manusia, bahkan para nabi pun pernah merasakannya. Nabi Yakub menangis karena berpisah dengan putranya yaitu Nabi Yusuf, hingga matanya memutih karena kesedihan. Rasulullah SAW pun pernah mengalami tahun yang sangat berat ketika kehilangan Khadijah dan Abu Thalib, yang dikenal sebagai Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa bersedih bukanlah tanda lemahnya iman. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kesedihan membuat kita kehilangan harapan kepada Allah. Karena ketika hati terlalu larut dalam kesedihan, seringkali kita mulai mempertanyakan takdir. Bahkan kehilangan semangat beribadah, bahkan merasa sendirian. Padahal Allah selalu bersama kita, hambanya. Lantas, apa yang perlu kita pahami tentang kesedihan? Ada beberapa pelajaran yang sangat indah yang saya renungkan dari materi ini. Pertama, tidak ada satupun kejadian yang terjadi di luar kehendak Allah. Semua yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita pasti berada dalam ilmu dan kasih sayangnya. Mungkin kita belum memahami hikmahnya hari ini, tetapi Allah tidak pernah salah menetapkan sesuatu. Kedua, tidak semua yang terasa pahit itu adalah keburukan. Seringkali justru dari luka itulah Allah sedang membentuk pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Ketiga, Allah tidak pernah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jika hari ini kita masih mampu berdiri menghadapi ujian, itu berarti
Allah mengetahui bahwa kita mampu melewatinya. Dan yang terakhir, setiap kesedihan yang kita hadapi dengan sabar akan bernilai pahala di sisi Allah. Tidak ada air mata seorang mukmin yang sia-sia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, atau hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya." Masya Allah. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Tidak ada kesia-siaan atas semua yang terjadi dalam hidup kita, selama kita memahami bahwa rahmatnya Allah begitu luas dan sangat dekat dengan kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ketika hati sedang bersedih? Langkah pertama adalah menerima. Akui bahwa kita sedang sedih. Tidak perlu berpura-pura kuat, karena Allah maha mengetahui isi hati kita. Langkah kedua adalah mengadu kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah." Ketika manusia tidak mampu memahami perasaan kita, Allah selalu mendengar. Maka perbanyaklah doa, sujud, istighfar, dan munajat. Jadikan Allah tempat pertama kita untuk kembali. Langkah ketiga adalah tetap bergerak dalam amal kebaikan. Jangan biarkan kesedihan membuat kita berhenti hidup. Bacalah Al-Quran, perbanyak zikir, bersedekah, dan banyak membantu orang lain. Karena cahaya amal solih mampu menerangi hati yang sedang gelap. Sahabat semua, hari ini kita belajar bahwa kesedihan bukanlah musuh. Kesedihan adalah guru yang Allah kirimkan untuk mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Tidak mengapa jika kita menangis, tidak mengapa jika hati terasa berat, namun jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Karena di balik setiap ujian selalu ada kasih sayangnya yang sedang mendekap diri kita. Semoga Allah menjadikan hati kita lebih lapang, lebih tenang, dan lebih dekat kepadanya dalam setiap keadaan. Amin, amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.